Pemirsa, indeks harga saham gabungan IHSG pada perdagangan sore ini berhasil menguat. Apa sentimen yang menguatkan pasar dan bagaimana prediksi pergerakannya di esok hari? Langsung saja kita membahasnya bersama CEO PT Astronaci International, Gemma Guyardi. Terima kasih Mas Gemma sudah hadir di Money Report. Bagaimana Anda melihat untuk pergerakan IHSG yang mengalami penguatan untuk hari ini berada di level 5.165. Sentimen apa yang kemudian Anda lihat untuk hari ini? Oke, selamat malam pemirsa. Saya akan memberikan gambaran indeks ini untuk kira-kira 2 bulan ke depan karena ini penting sekali diketahui. Ya. Jadi kalau di Astronaci kita menyebut saat ini sebagai dead zone period. Jadi dead zone period itu pada saat matahari berada di Leo, zodiak Leo itu mulai 20 Juli sampai nanti meninggalkan Libra itu 21 Oktober. Itu berdasarkan statistik studi yang sudah dilakukan selama 34 tahun terakhir di IHSG dan kemudian 100 tahun di indeks Dow Jones. Ini biasanya akan memasuki masa dead zone. Artinya di dalam dead zone ini akan susah kita melakukan trading seperti biasanya ya. Kita beli saham blue chips yang laporan keuangan fundamentalnya bagus, kemudian kita beli dan harga bisa naik kira-kira 15%, seperti itu agak susah. Jadi selama dead zone ini memang ibarat kita bercocok tanam itu bukan saatnya kita trade gitu. Akan banyak satu kondisi di mana pergerakan volatility rendah, kemudian kecepatan gerak saham itu akan rendah. Dan apa artinya, apa yang menyebabkan itu dan korelasinya seperti apa pada periode dead zone ini sendiri dengan pergerakan di indeks sendiri? Jadi kalau kita mengacu ke financial astrologi yang dikemas di Astronaci Time Forecast itu, kita menggunakan satu annual cycle perputaran matahari dari 12 zodiak itu, lalu kita bobotkan secara statistik menggunakan Chi-square method, itu akan ketemu. Jadi pada saat dia di periode apa, itu akan memberikan dampak bearish to sideways yang ada di market. Jadi ini yang kita avoid gitu. Dan terbukti memang tingkat gerak atau tingkat return dari pergerakan saham selama 2 bulan period ini, saham-saham blue chip justru yang akan paling kena dampaknya gitu, paling merosot. Sehingga kalau kita tarik IHSG dalam jangka 2 bulan ini adalah masa-masa yang tidak nyaman, tidak menyenangkan trading. Tetapi kita tarik lebih panjang lagi, apakah indeks ini masuk di dalam bearish? Ini yang perlu saya garis bawahi bahwa kita tidak berada di dalam bearish. Tahun ini kebetulan ada tahun pemilu, sehingga yang instead of bearish seperti 2011 Agustus itu bearish, ini digantikan dengan sideways besar ya, dengan target minimal 5.250 dan ideally IHSG itu harus mencapai 5.440. Jadi ini yang harus dicapai ya. Tetapi dengan kemarin itu tiba-tiba market jatuh ya. Padahal kalau kita lihat dari mikroekonomi dan makroekonominya, BI rate tetap, rupiah juga stable, rupiah sideways ya 11.650, 11.750. Harusnya tidak boleh terjadi crash yang satu hari itu ya. Artinya menurut Anda sendiri ini memang murni karena artinya perhitungan yang kemudian dilakukan oleh Astronaci sendiri, artinya bukan karena kondisi fundamental negara ini, karena ya fundamental baik, tidak ada masalah. Jadi kejatuhan kemarin ini mungkin orang bisa berpikir hanya karena masalah BBM mau naik gitu ya. Dan konfirmasinya hari ini gitu. Kalau memang ini bearish, hari ini udah bleeding lagi mungkin 2-3% karena the second day untuk koreksi itu pasti lebih besar. Hari ini menguatkan, berarti ini konfirmasi bahwa kita tidak dalam bearish, tapi ini adalah sideways. Dan sideways ini biasanya akan paling dalam tanda kutip membunuh investor itu adalah momen-momen seperti ini gitu. Hari ini hijau, besok bisa merah gitu. Nanti waktu merah orang jual. Sangat sulit. Jadi Anda punya metode apapun di dalam kondisi yang kita sebut dead zone, winning rate-nya itu rendah sekali di bawah 50%. Jadi lebih ke arah 50-50. Baik, secara sektoral kalau Anda melihat sendiri sektor-sektor apa kemudian yang tertekan dalam kondisi memang indeks kita yang bergerak sideways seperti ini? Artinya memang tidak ada juga yang bisa diprediksi pasti tertekan dalam 2 bulan terakhir ini, tapi adakah sektor-sektor tertentu dikaitkan dengan perhitungan Anda begitu? Ya, kalau kita bicara indeks ke 5.440 nanti, siapa drivernya? Itu ada banking, kemudian infrastructure, dan komoditi ya. Komoditinya itu lebih ke coal mining, tapi itu dia berubah-ubah. Ini kalau bicara ke 5.440. Tetapi in the game of sideways ini, kalau kita ingat dulu di permainan itu suka ada lubang-lubang, ada tikus yang keluar, kita pukul-pukulin. Itulah trend sideways gitu loh. Jadi mereka itu benar-benar random. Hari ini coalnya bisa menguat, besok nanti banking, dan itu ganti yang tidak memiliki pola. Pun sektoral sendiri Anda melihat bahwa tidak bisa diprediksi. Betul, oleh karena itu dalam kasus ini pilihan cuma 2. Anda exit sama sekali, take a rest holiday selama 2 bulan, dead zone ini Anda tidak trade, atau yang kedua, tarik panjang sekalian. Jadi setiap kali ada gejolak jatuh yang tidak sistemik ya, artinya kalau misalnya ada banking, tiba-tiba Bank BRI itu drop 5% sehari, ya mungkin itu adalah the best time to collect gitu, tanpa Anda harus pusingkan masalah yang lain. Just collect, and Anda lihat aim-nya adalah Desember misalnya, atau misalnya tahun depan sekalian. Jangka panjangnya tidak bisa kita harus tarik begitu. Karena begitu kita mulai short term period of investment, pasti loss gitu. Karena memang sulit diprediksi dan diperkirakan. Mas Gemma, kita akan lanjutkan prediksi Anda di segmen berikutnya. Pemirsa, simak rekomendasi saham serta prediksi IHSG sesaat lagi. Tetap lagi Money Report.
4G Powerphone, 4G Smartphone, internetan 10 kali lebih cepat. Nelpon pakai GSM-mu, internet dan call data bareng kuota 70% lebih hemat. Bot 4G Powerphone, bikin dunia internetmu semakin tanpa batas. Ya, Anda kembali bersama kami di Money Report. Saya masih bersama dengan Mas Gema Guyadi. Baik, Mas Gema, meskipun ini adalah waktu-waktu yang sangat susah diprediksi begitu, tapi adakah kemudian rekomendasi dari Anda sendiri bagi para investor sebaiknya kemudian mengoleksi saham-saham apa saja begitu? Oke, pada dasarnya di Indonesia ini kalau kita bicara bursa efek, investment di bursa efek itu ideally return berapa sih gitu ya. Dari asuransi kita udah keluarin yang standar itu 20% setahun itu harusnya bisa dapat gitu. Dalam kondisi asal kita tahu kapan harus stop, kapan harus entry gitu ya. Jadi kalau ditanya sahamnya apa, tetap stick to blue chips. Cuma dalam kondisi seperti ini yang pegang blue chip itu biasanya yang paling berdarah-darah gitu, karena investment resikonya memang lebih besar. Iya, karena dia adalah lokomotif gitu. Jadi kalau kita ibarat roller coaster, pada saat turun ya blue chip turun duluan. Jadi kalau kita tidak tahu time-nya ini biasanya lewat gitu. Dan dalam pergerakan saya seperti ini tidak bisa kemudian terbaca hal tersebut. Yang bisa kita baca adalah sekarang masuk di dalam sideways. Nah, riak-riak kecil ini jangan dibaca gitu, karena kalau Anda baca ini pasti akan banyak deviasinya, dan pada saat kita paksakan itu untuk masuk dan trade di situ udah pasti akan jatuh. Nah, saham-sahamnya tetap blue chips. Nah, baru kita akan fokus kepada sektoral ya. Nah, sektoralnya apa? Dengan pemerintahan presiden yang baru ini yang terpilih, Pak Jokowi, yang pro productivity nampaknya. Berarti impactnya itu pembangunan, dan pembangunan itu pasti akan bawa satu berkah kepada sektor perbankan. Loan growth itu pasti akan naik baik dari institusional maupun dari kredit dari retail ya. Apalagi didukung suku bunga. Betul, suku bunga 7,5. Nah, kita expect akhir tahun ini suku bunga akan tetap maintain 7,5%, karena kita masih ada hantu momok trade deficit kan. Berarti makro itu udah pasti trade deficit. Kurs rupiah itu akhir tahun 11.400 sampai 11.700, BI-nya 7,5%. So what to do sisa 3 bulan nih, ya kan? Satu kuartal ke depan nggak ada lain, banking, Bank BRI, BCA, Bank Mandiri, 3. Kemudian infrastruktur kita taruh Adikarya malah yang paling belakang karena performanya jelek nih kayaknya. Jadi Wika, WSKT, Wika Beton, baru Adikarya, jadi ada 4. Kemudian properti ada Ciputra Group, itu oke, ya. Kemudian ada Bumi Serpong, Alam Sutra, nah itu baru masuk di sana. Sisanya yang untuk trading ini nampaknya ada di coal. Nah, coal ini ada Harum sama energi. Cuma itu aja, sisa 3 bulan ini kalau Anda misalnya bicara saya mau trading dengan probability winning rate yang cukup tinggi, saya harus kemana? Saham-saham yang tadi saya sebutkan. Artinya winning rate-nya mereka masih bisa dapat ya, meskipun 65 sampai 75 kali trading dari 100 kali Anda bisa menang gitu. Jadi saya berbicara 65-75 bukan feeling, ini semua udah masuk di dalam data, dan kita sortir data ya. Kembali lagi, sekarang dari 100 kita lakukan sampai akhir tahun ini, Anda dapat 30 yang pahit di depan atau yang 65 yang bagus. Yang gitu. bagus nih. Baik, Mas Gema, untuk besok sendiri prediksi IHSG Anda seperti apa? Kalau Anda bilang masih sulit kemudian terbaca, berarti apakah memang ada potensi melemah untuk besok? Ya, tanggal 27 hari ini dan tanggal 29 itu ada time cluster yang cukup penting dari sisi financial astrologi, di mana bottoming itu akan terbentuk. Proses bottomingnya akan flat, jadi kalaupun besok itu ada tipis akan pergerakannya baik menguat ataupun melemah. Dan Dow Jones hari ini juga plusnya tidak terlalu banyak ya, jadi lebih cenderung flat ya. Flat itu bisa plus bisa minus, jadi kita bebas-bebas saja. Yang jelas kalau besok kita katakan IHSG naik 2% itu tidak, ataupun kita bicara besok IHSG drop 2%, mudah-mudahan tidak, karena 2% minus harusnya hari ini ya, hari ini nggak boleh plus. Jadi dengan adanya penguatan hari ini menunjukkan besok bisa jadi bottoming dan ada rebound. Tapi reboundnya sejauh apa? Kalau di dalam trend sideways dengan volatility rendah itu biasanya di bawah 0,8% gitu, tapi di atas 0,3. Kalau ada pergerakan tidak signifikan. Tidak signifikan dan volumenya tidak terlalu banyak, lalu asing net buy ataupun net sell-nya akan relatif angka yang tidak terlalu menarik. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Gema atas analisis Anda yang sangat menarik ini. Dan pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam Money Report. Anda bisa mengakses informasi bisnis terkini di website kami di berita1.com. Anda juga dapat mengirimkan informasi dan saran ke email kami di news@berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, dan YouTube. Sesaat lagi rangkaian informasi aktual sepanjang hari akan kami hadirkan dalam Jurnal Malam. Saya Veronica Muniaga mewakili rekan Fitri Megantara undur diri. Sampai jumpa.